Harga beras premium di pasar tradisional Blora, Jawa Tengah masih tinggi. Harga beras saat ini dijual Rp14.500 per kilogram. Harga beras di pasar tradisional Sido Makmur, Blora, Jawa Tengah belum juga turun. Harga beras saat ini dijual di kisaran Rp13.500 hingga Rp14.500 per kilogram. Bahkan, sejumlah pedagang mengaku harga beras ini kemungkinan akan kembali naik memasuki musim kemarau mendatang. Mahalnya harga beras ini membuat penjualan beras sepi. Warga membeli beras premium hanya untuk dicampur dengan beras kualitas medium. Pedagang mengaku sepinya penjualan beras disebabkan banyaknya bantuan beras yang disalurkan masyarakat. Ini Mas, ini harga beras, tapi ya yang berkualitas, yang bermutu. Maunya pembeli itu maunya yang utuh. Saya bilang kalau dikasih yang utuh premium nggak mau, katanya premium itu udah nggak ada rasanya, udah garoh. Bang bilang tuh. Harganya berapa saat ini, Bu? Harganya saat ini kemarin saya jual masih 13,5 sama 14,5, itu beras yang bagus. Berarti memang nggak ada penurunan harga beras Ya, ya? belum ada penurunan, malah ini dengar-dengar sudah diberitahu bosnya beras ini mau naik lagi katanya. Per kilo naiknya 1.000. Banyak bantuan masyarakat ya beli sepi. Kalau dibilang mau beli cuma beli beras yang bagus untuk campuran aja. Sementara di Denpasar, Bali, beras SPHP dijual Rp60.000 per sak, isi 5 kg. Pedagang menyebut beras SPHP keluaran Bulog stoknya aman dan lancar. Meski beras SPHP telah dijual di bawah harga eceran tertinggi, namun warga tetap berharap beras SPHP bisa dijual lebih murah lagi. Karena saat ini ekonomi sedang sulit. Di Bulog katanya sampai over stok ya. Tapi kok di harga di pasaran kok mahal, kan gitu. Kalau misalnya memang bisa sih, yuk bantu masyarakat, kan bantu kita-kita yang agak susah sekarang ini ekonomi, biar kita bisa dapatkan beras yang murah. Bagaimana? Ya, kita supaya lebih cari yang lebih murah lah gitu Pak, karena kehidupannya gini Pak, susah cari uang. Harga bumbu dapur di pasar tradisional Kota Mobagu, Sulawesi Utara masih mengalami kenaikan. Cabai rawit dan tomat menjadi komoditas yang masih mahal akibat terbatasnya pasokan. Di pasar tradisional Kota Mobagu, harga cabai rawit sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram. Ini naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Tomat per krat atau setara 20 kg sebelumnya Rp70.000, kini naik Rp120.000 per krat dan dijual pedagang Rp8.000 per kilogram. Sementara harga komoditas lain relatif masih stabil. Pedagang bilang kenaikan harga ini dipicu kurangnya panen petani sehingga stok di pasar terbatas, sementara permintaan cukup tinggi. Naik mau dia ada banyak. Naik berapa, Bu? Dari 40 ke 60. Kalau untuk bumbu dapur lainnya bagaimana? Bawang merah dari 70 ke 50. Yang lain normal. Kurang stok, kurang pemetikan. Ada permintaan banyak. Permintaan banyak. Harga cabai merah di pasar tradisional Pekanbaru kembali naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Pedagang menyebut stok cabai berkurang akibat cuaca kering di daerah penghasil. Di Pasar Kodim, Jalan Teratai, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau, cabai merah dijual mulai dari Rp70.000 untuk cabai merah asal Pulau Jawa dan Rp80.000 untuk per kilogram cabai merah asal Bukit Tinggi. Padahal sebelumnya harga berkisar Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga diakui pedagang terjadi sejak sepekan terakhir secara bertahap. Dipicu stok cabai merah dari daerah asal terbatas karena petani gagal panen. Tingginya harga cabai merah berimbas pada penjualan yang menurun 40 hingga 80%. Sementara komoditas cabai rawit harganya belum mengalami penurunan, yakni Rp50.000 per kilogram. Pedagang berharap pemerintah bisa menekan harga cabai merah yang melambung tinggi guna membantu perekonomian masyarakat. Pengeceran 80, 70. Ini 80-70 ya? Ini udah berapa lama, Bang? Dalam minggu ini lah. Dalam minggu ini ya? Naiknya bertahap atau? Bertahap. Dari berapa, Bang? Dari pengeceran 30 kemarin. 30? Ya, langsung drastis. Dari 30 ke berapa habis itu, Bang? 30, 40, 50 memang bertahap. Memang bertahap ya? Sampai dah 80. Ya. 80 ini udah berapa hari?
80 ini udah 3 hari. Untuk 3 hari ini Ya. Lalu bagaimana pantauan harga cabai di pasar tradisional? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky dan juru kamera Del Fadilah di salah satu pasar di Pekanbaru, Riau. Selamat siang Rizky. Hampir sepekan terakhir harga cabai naik dan bertahan di angka Rp80.000 per kilogram. Apakah hari ini harga cabai masih tetap tinggi atau mahal atau justru sudah mulai turun? Baik, Imran dan juga saudara, saat ini kita berada di kondisi di pasar salah satu yang ada di Kota Pekanbaru, melihat kondisi harga cabai yang saat ini kembali naik, yang awalnya dijual dengan harga 30 ribuan, tapi semenjak 3 hari yang lalu ataupun sepekan yang lalu kembali naik menjadi harga 80 ribu. Dan tadi kami sudah pantau dengan kondisi yang terjadi saat ini, kembali naik harga cabai secara bertahap dari harga 80 ribuan mencapai harga 90 ribuan. Hal ini sangat dirugikan bagi para pedagang karena melihat para pembeli semakin sedikit untuk membeli cabai yang dijual oleh pedagang. Hal ini juga disebabkan dengan kondisi cuaca dan adanya gagal panen dari cabai sendiri. Hal ini tentu sangat dikhawatirkan dari pedagang sendiri dan kemungkinan hal ini akan bisa terjadi kembali kenaikan harga karena melihat kondisi cuaca dan gagal panen yang terjadi. Demikian. Rizky, lalu bagaimana respon dari penjual dan pembeli terkait dengan kenaikan harga cabai merah ini? Iya, tentu respon dari masyarakat sangat mengkhawatirkan dengan harga kondisi cabai yang saat ini naik. Karena kalau kita lihat dengan kondisi di pasar saat ini, banyak masyarakat yang sekarang untuk membeli cabainya cukup hanya membeli secukupnya karena diakibatkan dengan harga yang naik. Dan tentunya hal ini sangat dikhawatirkan juga bagi masyarakat dan berharap agar dalam waktu dekat harga cabai bisa kembali stabil dan bisa membantu perekonomian masyarakat kembali stabil dengan harga cabai yang bisa stabil, yang bisa ditekan oleh pemerintah sendiri. Demikian. Baik, dari harga 30 ribuan per kilogram, harga cabai merah hari ini cukup signifikan melonjak tinggi menjadi 80 hingga 90 ribu rupiah di sejumlah pasar di Pekanbaru Riau. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky dan juru kamera Del Fadilah. Dan usai jeda, Kompas Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menjenguk Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhai di tahanan Polda Metro Jaya. Dalam pernyataannya, Yusril bilang pemerintah menghormati sikap dan penjelasan Del Pedro. Senyum lega menghiasi wajah para siswa dan guru SMK Negeri 1 Konawe Utara ketika PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan meresmikan bantuan laboratorium TIK di sekolah mereka. Kini, deru sepeda motor dan mobil yang dulu membawa rombongan siswa ke sekolah lain tak lagi terdengar. Digantikan suara klik mouse dan ketikan keyboard menandai awal babak baru pembelajaran TIK di SMK Negeri 1 Konawe Utara. Dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi dan kemandirian masyarakat, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui UPP Sultra memberikan bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga di Kabupaten Konawe Utara. Bantuan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental Social and Governance atau ESG PLN, khususnya dalam mendukung SDGs nomor 4 yaitu pendidikan berkualitas. PLN UIP Sulawesi bersama Gubernur Sulawesi Tengah telah meresmikan infrastruktur ketenagalistrikan pertama di Morowali. Dengan beroperasinya infrastruktur ini, total pelanggan PLN yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai angka sebesar 1.030.695 pelanggan atau setara 18% dari total jumlah pelanggan PLN di Pulau Sulawesi. Dengan total serapan daya listrik rata-rata per bulan sebesar 210,56 MW. PLN percaya bahwa akses terhadap teknologi adalah salah satu kunci penting dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Maka dari itu, PLN UIP Sulawesi menghadirkan program bantuan penunjang pembelajaran TIK di Sulawesi Tenggara yang diharap dapat menjadi jalan untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global menuju masa depan yang lebih maju. To make every